Ya, ada orang-orang yang datang kepada beliau yang ingin menulis hadis. Ya, mereka berkata, wahai sahabat Sa'ad, coba bacakan hadis kepada kami agar kami tulis. Kata beliau, jangan kalian tulis apa yang kalian dengar dari aku, ya, untuk kalian jadikan bacaan, tapi hafalkanlah sebagaimana aku menghafalnya. Masya Allah. Jadi beliau menghafal tidak kurang 1170 hadis. Ya, beliau termasuk sahabat yang mulia. Dan beliau tergolong sahabat yang pemberani, Pak. Di perang Uhud, waktu itu di perang Uhud, bapak beliau Malik membawa beliau kepada Rasulullah SAW. Waktu itu beliau baru berusia 13 tahun. Ya, bapaknya ngomong, wahai Rasulullah SAW, tolong ikutkan anakku, ya, di perperangan Uhud ini. Dia ini bertulang besar, kekuatan dan kelincahannya sangat baik sekali. Tapi ketika Rasulullah SAW tanya berapa umurnya, Rasulullah katakan dia masih anak-anak, bawalah dia pulang. Tidak boleh ikut. Ya, tidak boleh ikut berperang bersama pasukannya Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'da. Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin sedang jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di pagi hari yang berbahagia ini kita menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, nikmatnya, anugerahnya yang tiada terkira, yang tiada terhingga, yang sampai dengan detik hari ini kita masih bisa merasakannya, kita masih dapat menikmatinya. Nikmat yang paling besar yaitu Allah Subhanahu wa taala masih kembali izinkan kita untuk rukuk sujud menyembahnya. Allah Subhanahu wa taala masih kembalikan ruh kita setelah tadi malam Allah Subhanahu wa taala menahannya. Semoga dengan kembalinya ruh ini ke raga, kita bisa memaksimalkan waktu yang tersisa ini dari sisa-sisa umur kita untuk mengisinya dengan iman dan takwa, dan semoga setiap amal soleh yang kita kerjakan, amal soleh yang kita lakukan dicatat dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amal kebaikan kita, dan kita berharap ini kelak menjadi pemberat timbangan amal kita kelak di yaumil mizan. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal alamin. Hari ini kita lanjutkan kajian kita, Pak, dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Setelah kemarin pembahasan hadis yang ke-19 kita laluin, sekarang kita masuk pembahasan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-20. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahih beliau. Hadisnya dari sahabat yang mulia, sahabat An Abi Sa'id Sa'd bin Malik ibni Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis yang kita bahas ini hadis dari sahabat yang mulia yang terkenal dengan nama kunyahnya Abu Sa'id. Ya, beliau terkenal dengan nama kunyahnya Abu Sa'id. Nama sebenarnya beliau adalah Sa'ad. Ya, nama beliau adalah Sa'dun. Nama beliau adalah Sa'ad. Sa'ad. Nama ayah beliau Malik. Sa'ad bin Malik bin Sinan, bin Ubaid bin Sa'labah Al-Ansari Al-Khudri radhiyallahu anhu.
Beliau ini termasuk dari sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis, Pak. Beliau orang Ansor, beliau itu orang Madinah. Beliau orang Madinah dan beliau sahabat yang termasuk golongan dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Tidak kurang dari 1170 hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau termasuk sahabat yang mulia. Beliau termasuk sahabat yang qanaah. Beliau sahabat yang enggak punya, Pak. Beliau sahabat yang miskin lah, sahabat yang miskin. Tapi beliau menahan ya untuk tidak meminta-minta dan menahan pula untuk untuk mengemis kepada orang lain. Jadi beliau sangat qanaah. Dalam keadaan yang serba kekurangan, beliau ternyata termasuk golongan sahabat yang rajin belajar. Ya, ada orang-orang yang datang kepada beliau yang ingin menulis hadis. Ya, mereka berkata, wahai sahabat Sa'ad, coba bacakan hadis kepada kami agar kami tulis. Kata beliau, jangan kalian tulis apa yang kalian dengar dari aku, ya, untuk kalian jadikan bacaan, tapi hafalkanlah sebagaimana aku menghafalnya. Masya Allah. Jadi beliau menghafal tidak kurang 1170 hadis. Ya, beliau termasuk sahabat yang mulia. Dan beliau tergolong sahabat yang pemberani, Pak. Di perang Uhud, waktu itu di perang Uhud, bapak beliau Malik membawa beliau kepada Rasulullah SAW. Waktu itu beliau baru berusia 13 tahun. Ya, bapaknya ngomong, wahai Rasulullah SAW, tolong ikutkan anakku ya, di perperangan Uhud ini. Dia ini bertulang besar, kekuatan dan kelincahannya sangat baik sekali. Tapi ketika Rasulullah SAW tanya berapa umurnya, Rasulullah katakan dia masih anak-anak, bawalah dia pulang. Nggak boleh ikut. Ya, tidak boleh ikut berperang bersama pasukannya Rasulullah SAW. Ya. Ketika pasukan Rasulullah SAW pulang dari perperangan Uhud, Pak, ya, semua sahabat mencari keluarganya. Beliau enggak. Beliau yang cari adalah Rasulullah SAW. Kan terdengar kabar Rasulullah SAW waktu itu terkepung, terluka sampai gigi manis beliau itu pecah. Jadi yang beliau cari adalah Rasulullah SAW. Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana keadaanmu? Bagaimana apakah engkau terluka? Apakah engkau terkena tombak, pedang, panah dan sebagainya? Ya, Rasulullah mengatakan, Rasulullah menyatakan, semoga Allah Subhanahu memberkahin ayahmu yang syahid di perperangan Uhud. Ya. Ternyata dikabarkan seperti itu, nggak sedih, Pak. Beliau nggak sedih. Beliau malah terus menanyakan bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Pulang ke rumah mengkabarkan, alhamdulillah bapak kita menjadi salah seorang syahid di perperangan Uhud. Masya Allah. Begitu, Pak. Ya, jadi para sahabat luar biasa. Ya, mereka luar biasa cintanya kepada Rasulullah SAW dan luar biasa bahagianya syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan beliau termasuk sahabat yang menjauhi dari fitnah. Ya, ketika terjadi fitnah antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan sahabat Husain cucunya Rasulullah SAW, ya beliau tidak memihak kesana kemari, ya, tapi beliau adalah orang yang banyak menasihatin kepada sahabat Husain. Dulu ketika para sahabat membai'ah, mereka mengangkat Muawiyah sebagai khalifah, Pak. Sahabat Husain itu, ya cucunya Rasulullah itu menerima surat dari orang Kufah. Kufah itu Irak sekarang. Ya, Pak, menerima surat, wahai Husain, datanglah engkau ke sini. Datanglah engkau ke Kufah, maka kami akan membaiatmu, maka kami akan berjanji setia kepadamu. Ya. Waktu itu sahabat Sa'id Al-Khudri adalah orang yang menasihatin, wahai Husain, jangan kau datang ke sana. Orang-orang Kufah itu orang-orang culas, orang-orang penipu. Ya. Mereka adalah orang-orang yang suka mengingkari janji, jangan ke sana. Tapi ternyata sahabat Husain ya ragu, bimbang, akhirnya ke sana. Dan ternyata betul, ya di Karbala merekalah orang-orang Kufah inilah ya yang membantai sahabat Husain beserta keluarganya.
Ya, lalu mereka sekarang meratap-ratap, ya orang Syiah. Apa ya? Lalu sekarang mereka meratap-ratap, menyesal, membacok-bacokin kepala mereka, memukul-mukulin badan mereka dan melukain tubuh mereka. Bahkan anak-anak mereka itu mereka pukul-pukulin sebagai rasa bentuk penyesalan mereka karena telah membunuh sahabat Husain, ya radhiyallahu anhu. Nah, beliau meninggal di tahun 74 Hijrah, Pak. Ya. Beliau sebelum meninggal, Pak, beliau ngomong kepada anaknya diajak dulu ke kuburan Baqi. Bapak kalau pernah umroh nanti di samping Masjid Nabawi itu ada perkuburan, Pak, perkuburan Baqi namanya. Beliau ngomong kepada anaknya, "Nak, kuburkan aku di pojok perkuburan Baqi ini, Nak. Jangan kabarkan kepada siapapun perihal kematianku, Nak. Cepat bawa aku, antarkan aku ke liang lahatku, Nak." Itu wasiat beliau kepada anaknya. Ketika beliau meninggal, anak beliau langsung melaksanakan wasiat itu, Pak. Ya, langsung melaksanakan wasiat itu. Anak beliau nggak ngomong ke siapa-siapa, tapi kabar langsung tersebar bahwasanya sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meninggal dunia. Ternyata di Baqi, Pak, ketika mayat beliau dibawa telah penuh dengan para orang-orang yang ingin bertakziah, penuh, ya, padahal nggak dikabarkan. Ini menunjukkan orang-orang Madinah sangat mencintai beliau karena beliau adalah termasuk ulama. Beliau termasuk ulama di kalangan para sahabat. Ya, beliau termasuk ulama di kalangan para sahabat, dan ulama yang terkenal akan kejuhutannya, ulama yang akan terkenal akan kesederhanaannya, ulama yang terkenal akan kebaikan dan keberaniannya serta kedermawanannya. Beliau orang miskin tapi beliau sangat teramat dermawan, Pak. Nah, ini salah satu hadis yang beliau riwayatkan, yang beliau ceritakan kepada kita. Ini hadis yang akan kita bacakan ini syarat penuh dengan pelajaran, Pak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala," sesungguhnya Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan." Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya dulu ada orang sebelum kalian. Kalau Rasulullah katakan ada orang sebelum kalian, berarti ini di zamannya Bani Israel, Pak. Ya, di zamannya Bani Israel. Jadi kata Rasulullah SAW, dulu ada orang sebelum kalian, ya, dia ini telah membunuh 99 nafsan. Dia telah membunuh 99 orang. Tuh, Pak, ini jagoan, preman, ya, Pak, ya. Preman, pembunuh. Yang dibunuh nggak tanggung-tanggung, 99 orang yang dibunuh. Ya. Fasa'ala an a'lami ahlil ardh. Maka dia bertanya kepada manusia, siapakah orang yang paling alim di tempat ini? Siapakah orang yang paling berilmu di tempat ini? Ya. Fadulla ala rahibin. Waktu itu semua manusia menunjuk kepada seorang pendeta. Ya, kata orang-orang di sana ada seorang pendeta, dia ahli ibadah. Ya, dia adalah orang yang soleh, orang yang bertakwa. Datanglah kepadanya dan bertanyalah kepadanya. Itu. Maka fa'atahu faqal, maka ia pun pergi, orang tadi, Pak, orang yang membunuh 99 nyawa tadi, ia pun pergi dan ia temuin sang rahib tadi, sang pendeta tadi. Ia temuin. Dan ia pun berkata, ya, dia berkata, Innahu qatala 99 nafsan fahallahu min taubah. Dia pun berkata, wahai pendeta, wahai engkau sang pendeta, wahai bapak, ya, sesungguhnya aku telah membunuh 99 nyawa. Ya, masihkah terbuka pintu taubat untukku? Masihkah terbuka pintu taubat bagiku? Faqala. Nah, seorang pendeta tadi, Pak, ya, seorang pendeta tadi serta merta dia menjawab, lah, enggak. Tidak terbuka lagi pintu taubat untukmu. Tak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu. Kenapa? Karena dosa yang kau lakukan ini dosa yang paling besar, dosa yang sangat besar. Dosa yang kau lakukan ini dosa yang sangat besar. Membunuh seorang hamba Allah, Pak. Ya. Rasulullah bersabda begini, Pak. Ya. Terbunuhnya ya, seorang hamba Allah,
ya, seorang hamba Allah, ya, ahwanu indallahi, ya, ya, itu jauh lebih berat, Pak. Ya. Jadi hancurnya alam semesta ini, hancurnya bumi ini, hancurnya semua tata surya ini, Pak, itu jauh lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala ketimbang terbunuhnya seorang muslim. Itu, Pak. Maka begitu terhormatnya darah seorang muslim itu, Pak. Begitu terhormatnya darah seorang muslim, nggak boleh kita sembarangan membunuh. Ya. Kecuali dengan cara yang dibenarkan. Seperti apa cara yang dibenarkan itu, Pak? Seperti apa, Pak? Seperti kisos, orang yang membunuh balasannya dibunuh, gitu. Makanya kata Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian hamba-hamba manusia yang mau berpikir, kata Allah, ada kehidupan di dalam penerapan hukum kisos itu. Dan di situ ada keadilan, ya Pak ya. Ada keadilan. Orang yang membunuh balasannya apa, Pak? Dibunuh. Balasannya dibunuh. Jadi, dan itu dibunuh disaksikan oleh seluruh manusia, dilakukan di hari Jumat di tanah lapang. Orang lain yang menyaksikan, yang melihat, Pak, berpikir ulang kalau ingin mau membunuh orang lain. Kenapa, Pak? Seperti itu hukumannya. Adil tidak itu, Pak? Adil. Tidak akan ada dendam di ahli warisnya, di keluarganya, nggak akan ada dendam. Tapi coba hukum sekarang, hukum dunia ini, Pak. Orang yang membunuh diadili sekian lama persidangan, jatuhlah vonis hukuman berapa? 15 tahun penjara. Dipotong masa tahanan. Setelah itu dipotong lagi remisi, ya Pak ya. Karena berkelakuan baik akhirnya dibebaskan bersyarat. Totalnya di penjara cuma 5 tahun. Ya, 5 tahun. Itu pun bebas bersyarat karena berkelakuan baik. Yang sudah meninggal tidak akan hidup lagi, ya Pak ya. Enggak adil. Islam enggak, bunuh-bunuh. Ya. Bunuh-bunuh. Orang yang merusakkan mata orang lain, hukumannya dirusakkan juga matanya. Ya, itu, Pak. Ya. Ainu bi ainin, ya Pak. Mata dengan mata. Mata dibalas dengan mata. Orang yang merusakkan mata dibalas dengan mata. Wah, dicari sekian tahun, 2 tahun baru ketangkap. Begitu ketangkap cuman setahun. Kenapa? Nggak sengaja, ya Pak ya. Aduh, enak banget, ya Pak ya. Iya, nggak sengaja. Begitu. Nggak adil. Hukum Islam enggak. Dia merusakkan mata, balasannya rusakkan mata. Ya. Yadun biyadin, tangan dengan tangan, ya Pak ya. Orang yang memotong tangan orang lain, potong juga tangannya. Orang yang merusakkan mata orang lain, rusak juga matanya. Ya, orang yang memotong kaki orang lain, potong juga kakinya. Adil, Pak, hukum Islam, adil. Dan itu pelajaran buat orang yang menyaksikan. Ya, jangan sembarangan di dalam merusakkan hak orang lain. Masya Allah, adilnya hukum Islam, Pak. Adil hukum Islam. Makanya sekarang dibuat propaganda, Pak. Sekarang dibuat propaganda. Orang Islam sendiri takut dengan hukum Islam. Dibuat propaganda. Ya, media dibayar. Dibuatlah berbagai macam propaganda. Poligami itu, Pak, itu melindungi wanita, Pak. Poligami melindungi wanita. Lihat sekarang apa? Betapa banyak wanita jadi pelacur, betapa banyak gadis tua, ya Pak ya. Betapa banyak janda-janda. Ya. Kenapa? Karena takutnya mau poligami, padahal mampu. Ya Pak ya. Mampu. Enggak berani orang. Takut. Hukum di masyarakat juga dibuatkan citra buruk poligami. Wah, macam-macam. Ya. Akhirnya hukum Allah yang itu menunjukkan akan adilnya, ya, akhirnya menjadi seperti itu. Dan secara statistik, Pak, terbukti wanita itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Sampai-sampai kata Rasulullah, hatta li khamsina imra'atan qiman wahidan, sampai-sampai jumlah perbandingan laki-laki dengan perempuan itu, Pak, lebih banyak 50 perempuan 1 laki-laki. Itu perbandingannya, Pak. Sampai seperti itu. Tengoklah, Pak, angka kelahiran. Mana yang lebih banyak lahir, anak perempuan atau anak laki-laki, Pak? Anak perempuan atau anak laki-laki, Pak? Anak perempuan. Iya, anak perempuan. Lihat mana yang lebih banyak, Pak? Janda apa duda, Pak? Mana lebih banyak, Pak? Janda yang lebih banyak kan, Pak, daripada duda kan, Pak?
Iya, karena duda besoknya nikah lagi gitu kan Pak ya. Jandanya nggak laku-laku gitu kan Pak. Ya kan Pak, mana lebih banyak Pak? Janda apa duda Pak? Janda. Iya. Kemarin ada seorang akhwat Pak nelpon saya Pak. Umurnya 38, dia Pak Ustadz carikan jodoh buat saya kepingin menikah. Umurnya berapa Bu? Dia bilang 38. 38 nggak ada lagi yang mau Pak ya. Anak gadis 38 udah nggak ada. Aduh, kasihan Pak. Orang tuanya sudah sibuk mencarikan jodoh, dia sendiri juga sudah sibuk menawarkan diri, nggak ada lagi yang berkenan.